Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah persekutuan doa saat ini kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab di hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat-Mu boleh diizinkan oleh Tuhan untuk bersekutu di dalam Tuhan, memuji, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran jiwa kami, sehingga ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesetiaan dan dalam ketaatan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab surat Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Shalom. Dalam ibadah persekutuan doa di pagi hari ini, firman Tuhan disampaikan kepada kita dengan judul Jangan Goyah. Pertanyaan untuk kita semua adalah, apa yang membuat kita semua bisa berada di dalam keadaan goyah? Artinya di dalam kondisi keimanan kita bisa menjadi goyah, lemah, atau luntur. Nah, banyak penyebabnya. Salah satunya kita bisa lihat adalah tentang sakit penyakit, keuangan, dan juga dengan masalah yang kita hadapi saat ini, yakni COVID-19 yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan kondisi yang sulit seperti ini, supaya keimanan kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi goyah dalam kehidupan ini? Di sini kita belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pembacaan kita, yakni Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama. Di sana disampaikan kepada kita Rasul Paulus yang mendirikan jemaat di kota Filipi, itu menyampaikan kepada jemaat Filipi saat dia telah meninggalkan jemaat Filipi untuk melakukan pelayanan berikutnya. Tetapi di dalam pelayanan berikutnya, dia ada di dalam pemenjaraan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi. Namun dalam kondisi keadaan seperti itu, tidak membuat dia menjadi lemah di dalam keimanannya. Dia tetap bersemangat. Benar, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kita bisa melihat bersama Filipi pasal yang pertama. Di sana disampaikan ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi di tengah pemenjaraannya saat itu, di tengah penderitaannya, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap bersemangat. Nah, hal inilah juga yang dia bagikan kepada jemaat Filipi. Dia menulis surat kepada jemaat Filipi karena dia mengetahui
bahwa apa yang dia alami dalam penderitaan oleh karena kebenaran, memberitakan firman Tuhan Injil Yesus Kristus, itu akan dialami terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, termasuk jemaat di Filipi. Itulah sebabnya dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan dalam suratnya tadi, pasal yang keempat ayat pertama sampaikan, dia menyapa jemaat itu dengan saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan. Kalau kita pelajari kata-kata Rasul Paulus ini tidak sekedar kata-kata. Ada maksud yang terdalam yang kita bisa lihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kata-kata ini mengandung alasan karena jemaat Filipi memang sungguh menunjukkan kasih setia mereka juga kepada Rasul Paulus saat Rasul Paulus ada di dalam penjara. Jemaat di Filipi mengirim Epafroditus dengan membawa sumbangan kasih, dan juga Epafroditus disuruh untuk membantu melayani Rasul Paulus selama di dalam penjara. Itu Bapak Ibu dan Saudara bisa baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 25 di sana dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah ini, jadi di tengah-tengah penderitaan jemaat Filipi juga masih peduli dan memperhatikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah disinilah Rasul Paulus tadi dikatakan menyampaikan kepada jemaat Filipi, saudara yang kukasih, saudara yang kurindukan, karena memang dia dalam kondisi di dalam penjara, dia sangat merindukan. Jadi ini menyatakan bahwa bagaimana juga hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat Filipi begitu akrab atau begitu dekat. Nah di dalam suratnya tadi katakan dihimbaukan kepada jemaat Filipi supaya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kukasih. Jadi Rasul Paulus mengingatkan dan menginginkan jemaat Filipi untuk tetap teguh di dalam Tuhan, karena tadi dia mengetahui bagaimana persoalan, bagaimana penderitaan jemaat Filipi saat mereka juga memberitakan Injil dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan penjajahan Romawi pada saat itu, yang tentunya tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus yang diberitakan oleh rasul-rasulnya, baik itu Rasul Paulus, bahkan jemaat-jemaatnya, termasuk jemaat di Filipi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa kenapa juga Rasul Paulus mengatakan supaya mereka hidup jangan sampai goyah di dalam Tuhan. Karena di dalam ayat sebelumnya kita perhatikan ayat 20 di sana sampaikan. Pasal yang ketiga ayat 20 sampaikan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pasal 3 ayat 20 sampai 21. Di sini juga Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi, dengan berdiri teguh kamu ingat bahwa kewarganegaraan kalian yang sudah menjadi pengikut Kristus adalah menjadi warga negara sorga yang ada. Sebagai warga negara sorgawi, tentunya fokus mereka, kehidupan mereka terarah atau tertuju hanya kepada sorga. Dalam arti, di dalam seluruh perilaku kehidupan mereka harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara,
dalam Titus pasal yang kedua. Kita bisa belajar di sana. Titus pasal yang kedua ayat 14 di sana disampaikan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus Kristus yang menjadi pusat berita Injil itu telah mati dan bangkit. Untuk apa? Tentunya untuk membebaskan manusia, untuk menguduskan manusia. Jadi bagi orang yang menerima Yesus Kristus, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya telah mengalami kebebasan dari segala dosa-dosa yang ada, bahkan hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka bukan lagi menjadi warga negara dunia yang hidup di dalam dosa, melainkan mereka telah menjadi warga negara surgawi yang dimana kehidupan mereka adalah kehidupan yang kudus, yang suatu saat Tuhan Yesus kembali datang, tubuh yang hina mereka, tubuh yang penuh dengan dosa, tubuh duniawi mereka itu akan ditanggalkan, digantikan menjadi tubuh untuk kemuliaan Allah, yakni tubuh yang kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa tidak sia-sia kalau mereka tetap berdiri teguh, bertahan dalam keimanan mereka, tidak meninggalkan kepercayaan mereka selama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nantinya mereka juga akan menikmati, akan mendapat upah sesuai dengan janji Tuhan, di mana tubuh mereka akan diganti menjadi tubuh kemuliaan Allah, dalam arti mereka tentu tidak akan ditolak oleh Allah di dalam kehidupan surga, tetapi mereka akan diterima dalam kehidupan surga. Dari hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar bersama bahwa memang di dalam kehidupan orang Kristen dari dulu bahkan sampai saat ini, bahkan masa mendatang, tetap berada di dalam penderitaan. Penderitaan oleh karena kebenaran kita memberitakan Injil Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia yang ada. Ini tidak mudah Bapak, Ibu, dan Saudara. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk dalam kehidupan kita berkeluarga yang ada. Tidak sedikit orang percaya pada akhirnya lemah atau goyah dalam keimanan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan karena tidak bisa tahan dengan setiap persoalan dan masalah mereka. Tetapi juga masih banyak juga orang Kristen yang tetap bertahan sampai saat ini. Oleh karena itu kita yang masih hidup di dalam kekristenan, masih ada di dalam Kristus, bukan hanya saat ini kita bertahan, melainkan selamanya di akhir hidup kita terus bertahan. Karena memang kewarganegaraan kita bukan lagi keluarga dunia. Memang kita adalah warga negara Indonesia secara jasmani, secara dunia. Tetapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita telah menjadi warga negara surgawi, warga negara yang berhak menerima hak warisan, yakni kerajaan Allah. Oleh sebab itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, jangan pernah goyah. Ketika ada masalah apapun juga, jangan atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak sanggup. Tetapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berjanji kepada kita, Dia menyertai kita. Asalkan kita juga setia dan taat, selalu mencari Dia, selalu berseru kepada Dia, dan percayalah bahwa tidak ada sia-sia kita bertahan dalam keimanan kita. Kita akan melihat, kita akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat menjalani hari ini di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami hari ini, kami diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sangat bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk tidak goyah,
di dalam pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena baik kemarin, hari ini, bahkan hari-hari berikutnya yang kami jalani, pastinya begitu banyak tantangan, rintangan, masalah yang kami hadapi, yang tentunya itu bisa menggoncangkan iman pengharapan kami kepadamu. Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karenanya Tuhanlah sumber kekuatan dan kemampuan buat kami, untuk kami terus sanggup menjalani hari-hari kehidupan ini Tuhan. Memang benar, kami telah menjadi warga negara surgawi karena kami telah menjadi milik penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah dengan kemampuan daripada Tuhan, kami tetap terus menjaga keluarga negaraan kami sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk meminta pertanggungjawaban membuat kami semuanya, dari kami semuanya. Dan ketika kami setia dan taat, kami akan menerima janji yang Tuhan berikan kepada kami, yakni surga. Terima kasih ya Tuhan. Berkati aktivitas kami hari ini, keluarga demi keluarga yang ada, para jemaat dan pelayan Tuhan, sebagai orang tua dan anak-anak, biar Tuhan tuntun dan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan, agar supaya mereka juga tetap hidup di dalam kebahagiaan, dalam kesejahteraan dan kesehatan Tuhan. Dan biarlah mereka terus meletakkan dan membawa persoalan mereka hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga masyarakat di mana kami hidup dan tinggal. Berkatilah bangsa kami juga Tuhan, dalam pemimpin kami yang berjuang semuanya, di mana kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Aparat hukum, kesehatan semuanya Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya perjuangan kami semua tidak sia-sia, tetapi ada hasil Tuhan. Biarlah kami juga boleh menikmati alam ini dengan baik lagi Tuhan, dengan terus lagi beraktivitas dengan normal, belajar lagi dengan normal anak-anak kami dan cucu-cucu kami lagi, dan juga beribadah lagi, bersekutu bersama-sama dengan jemaat di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak permintaan kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan jugalah yang menyempurnakan doa kami, dan biarlah hari ini Tuhan tuntun dan sertai kami, agar supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.